Oke, jadi selamat siang Matt dan juga teman-teman. Kali ini kami akan mempresentasikan tentang sustainability reporting atau dari segi ekonomi aspek untuk mata kuliah bisnis sustainability. Untuk learning outcomes-nya adalah untuk apply the accountability framework of sustainability in business operation. Dan untuk acknowledgement-nya adalah dari Global Reporting Initiative tahun 2023. Jadi ini adalah standar GRI, ada standar universalnya yaitu GRI 1, GRI 2, GRI 3. Lalu ada sektor standar dan juga ada topik standar. Jadi kita bisa lihat kalau GRI 1 itu adalah requirement dan prinsipal untuk menggunakan standar GRI. Lalu yang GRI 2 adalah disclosure mengenai pelaporan dari sebuah organisasi, dan GRI 3 adalah disclosure dan juga panduan tentang organisasi material topik. Lalu ada sektor standarnya dari GRI 11 sampai GRI 18. Lalu ada juga topik standarnya yaitu GRI 201 sampai 208 yang akan kami bahas kali ini. Dan karena itu langsung saja kita mulai dari pembahasan GRI 201. Nah, jadi pada GRI 201 ini menjelaskan bahwa suatu organisasi diharapkan untuk menyusun informasi untuk mengungkapkan ekonomi menggunakan angka-angka dan laporan keuangan yang diaudit atau dari laporan manajemen yang diaudit secara internal. Nah, biasanya data ini disusun menggunakan standar pelaporan keuangan internasional atau IFRS yang relevan yang diterbitkan oleh standar IASB dan interpretasi yang dikembangkan oleh Komite Interpretasi IFRS. Terus yang kedua ada standar akuntansi sektor publik internasional yang diterbitkan oleh Federasi Akuntan. Yang ketiga ada standar internasional atau regional yang diakui secara internasional untuk tujuan pelaporan keuangan. Pengungkapan 201 nilai langsung yang dihasilkan dan didistribusikan. Jadi persyaratannya yang pertama, organisasi pelapor wajib melaporkan informasi nilai ekonomi langsung yang dihasilkan dan didistribusikan berdasarkan hasil akrual komponen dasar untuk operasional global organisasi. Terus untuk melaporkan komponen-komponen dasar berikut itu nilai ekonomi langsung yang dihasilkan, pendapatan. Terus yang kedua ada ekonomi langsung yang didistribusikan kayak biaya operasional, upah atau tunjangan karyawan. Terus yang ketiga ada dipertahankan nilai ekonomi langsung yang dihasilkan dikurangi nilai ekonomi tunjangan tidak termasuk pelatihan, biaya peralatan pelindung atau item biaya lain yang terkait langsung dengan fungsi pekerja karyawan. Jumlah yang dibayarkan kepada lembaga pemerintah atas nama karyawan dapat mencakup pajak karyawan, pungutan, dan dana pengangguran. Selanjutnya manfaat total dapat mencakup yang pertama kontribusi rutin seperti untuk pensiun, asuransi, kendaraan perusahaan, dan kesehatan swasta. Yang kedua, dukungan karyawan lainnya seperti perumahan pinjaman tanpa bunga, bantuan transportasi umum, hibah pendidikan, dan pembayaran pasokan. Pembayaran kepada penyedia modal yaitu suatu organisasi dapat menghitung pembayaran kepada penyedia modul sebagai dividen kepada seluruh pemegang saham ditambah pembayaran bunga yang dibayarkan kepada penyedia pinjaman. Pembayaran bunga yang dilakukan pada penyedia pinjaman dapat meliputi yang pertama, bunga atas semua bentuk utang dan pinjaman, tidak hanya utang jangka panjang. Yang kedua, tunggakan dividen yang jatuh tempo pada pemegang saham preferen. Selanjutnya, pembayaran kepada pemerintah. Suatu organisasi dapat menghitung pembayaran kepada pemerintah sebagai seluruh pajak organisasi ditambah denda terkait yang dibayarkan di tingkat internasional, nasional, dan lokal. Pajak organisasi dapat mencakup pajak perusahaan, pajak penghasilan, dan pajak properti.
Pembayaran kepada pemerintah tidak termasuk pajak tangguhan karena pajak tersebut mungkin tidak akan dibayarkan. Jika beroperasi di lebih dari satu negara, organisasi tersebut dapat melaporkan pajak yang dibayarkan berdasarkan negara tersebut. Definisi segmentasi yang digunakan. Selanjutnya GRI 201 yaitu nilai ekonomi langsung yang dihasilkan dan distribusikan. Investasi komunitas yaitu total investasi komunitas mengacu pada pengeluaran aktual dalam periode pelaporan, bukan komitmen. Suatu organisasi dapat menghitung investasi komunitas sebagai donasi sukarela ditambah investasi dana di komunitas yang lebih luas di mana penerima manfaat sasaran berada di luar organisasi. Donasi sukarela dan investasi dana di komunitas yang lebih luas di mana pihak penerima manfaat yang ditargetkan berada di luar organisasi dan dapat mencakup yang pertama, kontribusi kepada badan amal, LSM dan lembaga penelitian yang tidak terkait dengan penelitian dan pengembangan komersial organisasi. Yang kedua, dana untuk mencakup infrastruktur komunitas seperti fasilitas rekreasi, dan yang terakhir biaya langsung program sosial termasuk acara seni dan pendidikan. Jika melaporkan investasi infrastruktur, suatu organisasi dapat memasukkan biaya barang dan tenaga kerja selain biaya modal serta biaya operasional untuk mendukung fasilitas atau program yang sedang berjalan. Contohnya, dukungan untuk fasilitas atau program yang sedang berjalan dapat mencakup pendanaan operasional harian fasilitas publik oleh organisasi tersebut. Investasi komunitas tidak termasuk kegiatan legal dan komersial atau di mana tujuan investasi semata-mata bersifat komersial. Sumbangan kepada partai politik dapat disertakan tetapi juga dibahas secara terpisah dan lebih rinci dalam GRI 415 yaitu Kebijakan Publik 2016. Investasi komunitas juga tidak termasuk investasi infrastruktur. Apapun yang didorong terutama oleh kebutuhan bisnis inti atau untuk memfasilitasi operasional bisnis suatu organisasi. Investasi infrastruktur yang didorong terutama oleh kebutuhan bisnis inti dapat mencakup misalnya pembangunan jalan menuju tambang atau pabrik. Perhitungan investasi dapat mencakup infrastruktur yang dibangun di luar kegiatan bisnis untuk organisasi seperti sekolah atau rumah sakit untuk pekerja dan keluarga mereka. GRI 201 Direct Economic Value Generate and Distribution. Disclosure 201.2 Implikasi keuangan serta risiko dan peluang lainnya akibat perubahan iklim. Persyaratannya, organisasi pelapor harus melakukan informasi berikut. Pertama, risiko dan peluang ditimbulkan oleh perubahan iklim yang memiliki potensi untuk menghasilkan perubahan substantif dalam operasi, pendapatan atau pengeluaran termaksud. Pertama, deskripsi tentang risiko atau peluang tersebut dan klasifikasinya baik sebagai risiko fisik, regulasi atau lainnya. Deskripsi tentang dampak yang terkait dengan risiko atau peluang tersebut, implikasi keuangan dari risiko atau peluang sebelum tindakan diambil. Metode yang digunakan untuk mengelola risiko atau peluang tersebut. Yang kelima, biaya dari tindakan yang diambil untuk mengelola risiko atau peluang tersebut. Yang kedua, persyaratan penyusunan. Ketika menyusun informasi yang ditentukan dalam Disclosure 201-2, jika organisasi pelapor tidak memiliki sistem untuk menghitung implikasi keuangan atau biaya, atau untuk membuat proyeksi pendapatan, organisasi tersebut harus melapor rencana dan lini masa untuk mengembangkan sistem yang diperlukan. Rekomendasinya, ketika menyusun informasi yang ditentukan dalam Disclosure 201-2, organisasi pelapor sebaiknya melaporkan kategori tambahan berikut untuk risiko dan peluang yang teridentifikasi. Yang pertama, deskripsi tentang pemicu risiko atau peluang.
seperti undang-undang tertentu atau pemicu fisik seperti kelangkaan air. Yang kedua, perkiraan jangka waktu di mana risiko atau produk tersebut diperkirakan akan memiliki implikasi keuangan yang substantif. Yang ketiga, dampak langsung dan tidak langsung. Apakah dampak tersebut secara langsung mempengaruhi organisasi atau secara tidak langsung mempengaruhi organisasi melalui rantai pasoknya atau entitas di hildernya. Yang keempat, dampak potensial secara umum, termasuk peningkatan atau penurunan biaya modal operasi, permintaan akan produk dan layanan, ketersediaan modal dan peluang investasi. Kelima, kemungkinan terjadinya likelihood, probabilitas dampaknya terhadap organisasi. Besaran dampak, jika terjadi sejauh mana dampak tersebut mempengaruhi organisasi secara finansial. Gary dikatakan dari economic value generated and distribution. Di guidance untuk disclosure 01/2. Resiko dan peluang akibat perubahan iklim dapat diklasifikasikan sebagai fisik, regulasi, dan lainnya. Resiko dan peluang fisik dapat mencakup dampak dari badai yang lebih sering terjadi dan lebih intens, perubahan permukaan air laut, suhu sekitar, dan ketersediaan air, dampak pada pekerja seperti dampak kesehatan, termasuk penyakit atau wabah yang terkait dengan panas, dan kebutuhan untuk merelokasi operasi. Risiko dan peluang lainnya dapat mencakup ketersediaan teknologi, produk, atau layanan baru untuk mengatasi tantangan terkait perubahan iklim dan perubahan dalam perilaku pelanggan. Metode yang digunakan untuk mengelola risiko atau peluang dapat mencakup penangkapan dan penyimpanan karbon, pengalihan bahan bakar, penggunaan energi terbarukan dan energi dengan jejak karbon yang lebih rendah, meningkatkan efisiensi energi, pengurangan pembakaran, pelepasan dan emisi pelarian, sertifikat energi terbarukan, penggunaan imbangan karbon. Latar belakangnya, perubahan iklim menghadirkan risiko dan peluang bagi organisasi, investor mereka, serta pemangku kepentingan lainnya. Ketika pemerintah mulai bergerak untuk mengatur aktivitas kontribusi terhadap perubahan iklim, organisasi yang secara langsung atau tidak langsung bertanggung jawab atas emisi akan menghadapi risiko dan peluang regulasi. Risiko dapat mencakup peningkatan biaya atau faktor lainnya yang berdampak pada daya saing. Namun pembatasan emisi gas rumah kaca juga dapat menciptakan peluang bagi organisasi seiring terjadinya teknologi dan pasar baru. Hal ini terutama berlaku bagi organisasi yang dapat menggunakan atau menghasilkan energi dan produk hemat energi secara lebih efektif. Lalu GRI 201/3. GRI 201/3 ini menjelaskan bagaimana perusahaan dapat menciptakan dan mendistribusikan nilai ekonomi kepada masyarakat dan para pemangku kepentingan. Nilai ekonomi tersebut dapat diwujudkan melalui investasi komunitas seperti donasi, dukungan terhadap infrastruktur publik, serta juga program sosial dan pendidikan yang memberikan manfaat bagi masyarakat di luar kegiatan bisnis utama perusahaan. Lalu juga selain itu, GRI 201 juga mengharuskan perusahaan mengungkapkan resiko dan peluang finansial yang timbul akibat perubahan iklim. Perusahaan perlu menjelaskan dampak resiko terhadap operasional, pendapatan, dan biaya, serta langkah-langkah yang dilakukan untuk mengelola dan mengurangi dampaknya. Pengungkapan ini bertujuan meningkatkan transparansi dan menunjukkan komitmen perusahaan terhadap keberlanjutan ekonomi jangka panjang. Lalu selain itu, tujuan utama GRI 201 adalah meningkatkan transparansi mengenai kinerja ekonomi perusahaan dan menunjukkan bagaimana perusahaan menciptakan nilai yang berkelanjutan bagi bisnis maupun masyarakat. Next. Oke, di GRI 202 Market Presence. GRI 202 ini memiliki latar belakang untuk membahas tentang kehadiran perusahaan di pasar lokal dan dampaknya terhadap ekonomi masyarakat sekitar. Dan standar ini menilai bagaimana perusahaan memberikan kontribusi ekonomi melalui kebijakan upah yang adil serta keterlibatan masyarakat lokal dalam manajemen perusahaan. Informasi dilaporkan biasanya disusun berdasarkan laporan keuangan yang telah diaudit atau catatan manajemen internal, dan dapat menggunakan standar akuntansi internasional seperti IFRS atau IPSAS maupun standar nasional yang diakui secara internasional. Lalu disclosure 202 script 1, rasio upah entry level dibanding upah minimum lokal. Disclosure ini membahas perbandingan upah tingkat awal karyawan dengan upah minimum lokal berdasarkan gender. Tujuannya adalah untuk melihat apakah perusahaan memberikan upah yang adil dan kompetitif serta nilai kemungkinan adanya
kesenjangan upah antara laki-laki dan perempuan. Hal yang harus dilaporkan perusahaan meliputi rasio upah entry level laki-laki dan perempuan dibandingkan dengan upah minimum lokal di lokasi operasi yang signifikan. Jika terdapat pekerja selain karyawan tetap dan dibayar berdasarkan aturan upah minimum, perusahaan harus menjelaskan langkah yang dilakukan untuk memastikan mereka dibayar di atas upah minimum. Jika upah minimum lokal tidak tersedia atau berbeda-beda, perusahaan harus menjelaskan standar upah minimum yang digunakan sebagai referensi. Menjelaskan definisi dari lokasi operasi yang signifikan. Dalam penyusunan data, organisasi disarankan untuk menggunakan data dari GRI 2 General Disclosure 2021 untuk mengidentifikasi pekerja non-karyawan. Menyamakan satuan upah dengan upah minimum agar dapat dibandingkan dengan jelas. Disclosure ini penting karena tingkat upah berpengaruh langsung terhadap kesejahteraan pekerja, organisasi, dan perekonomian. Selain itu, perbandingan berdasarkan gender juga menunjukkan komitmen perusahaan terhadap kesetaraan kesempatan kerja dan pengurangan kesenjangan upah. Lalu untuk disclosure 202-2, proporsi manajemen senior dari komunitas lokal, disclosure ini membahas persentase manajemen senior yang direkrut dari komunitas lokal di lokasi operasi perusahaan. Tujuannya adalah untuk menunjukkan apakah perusahaan memberikan kesempatan kepada masyarakat lokal untuk berpartisipasi dalam posisi kepemimpinan. Hal yang harus dilaporkan meliputi persentase manajemen senior yang berasal dari komunitas lokal di lokasi operasi yang signifikan, definisi yang digunakan untuk manajemen senior, definisi geografis dari lokal, misalnya masyarakat di sekitar area operasi suatu wilayah atau satu negara. Definisi lokasi operasi yang signifikan. Dalam penghitungan data ini, perusahaan biasanya menggunakan data karyawan penuh waktu atau full-time employees. Melibatkan masyarakat lokal dalam manajemen perusahaan dapat meningkatkan modal manusia, memberi manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar, dan yang terakhir membantu perusahaan lebih memahami kebutuhan komunitas lokal. Next. Selanjutnya saya akan membacakan tentang GRI 203-2, yaitu Significant Indirect Economic Impact. Nah, jadi ini mengharuskan perusahaan untuk mengidentifikasi dan melaporkan dampak ekonomi tidak langsung yang ditimbulkan oleh kegiatan operasionalnya, baik dampak positif maupun negatif. Dampak ekonomi tidak langsung adalah pengaruh yang tidak secara langsung dirasakan oleh perusahaan, tetapi mempengaruhi masyarakat, lingkungan, atau perekonomian di sekitarnya. Perusahaan juga perlu menjelaskan tingkat signifikasi dampak tersebut berdasarkan kebutuhan pemangku kepentingan dan standar yang berlaku. Contohnya meliputi penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan masyarakat, pengembangan infrastruktur, dan peningkatan keterampilan tenaga kerja. Melalui pengungkapan ini, perusahaan menunjukkan kontribusinya terhadap pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan transparansi kepada para pemangku kepentingan. Next. Jadi yang ini juga mengharuskan perusahaan untuk melaporkan investasi dan infrastruktur dan layanan yang mendukung serta dampaknya terhadap masyarakat dan perekonomian lokal. Pengungkapan ini mencakup jenis dan skala investasi yang dilakukan, dampak yang dihasilkan baik positif atau negatif, serta apakah investasi tersebut dilakukan sebagai kegiatan komersial, bantuan non-tunai, atau program sosial. Tujuan dari standar ini adalah menunjukkan kontribusi perusahaan terhadap pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat melalui dukungan terhadap infrastruktur dan layanan publik. Contohnya meliputi pembangunan dan dukungan terhadap fasilitas transportasi, utilitas, fasilitas kesehatan dan pendidikan, serta sarana sosial lainnya yang dapat diberikan masyarakat jangka panjang bagi komunitas di sekitar operasional perusahaan. Selanjutnya ada GRI 204, yaitu Praktik Pengadaan 2016. Jadi satu organisasi diharapkan untuk menyusun informasi untuk mengungkapkan
ekonomi menggunakan angka-angka dari laporan keuangan yang diaudit atau dari laporan manajemen yang diaudit secara internal. Jika memungkinkan, data dapat disusun menggunakan misalnya standar pelaporan keuangan internasional yang relevan yang diterbitkan oleh Dewan Standar. Yang kedua, standar akuntansi sektor publik internasional yang diterbitkan oleh Federasi Akuntan Internasional atau IFAC. Dan yang terakhir, standar nasional atau regional yang diakui secara internasional untuk tujuan pelaporan keuangan. Selanjutnya pengungkapan 2041 yaitu proporsi pengeluaran untuk pemasok lokal. Pertama ada persyaratannya, yaitu organisasi pelaporan wajib melaporkan informasi berikut, yaitu yang pertama persenten anggaran pengadaan yang digunakan untuk lokasi operasional penting yang dialokasikan untuk pemasok lokal di lokasi operasi tersebut, misalnya persenten produk dan layanan yang dibeli secara lokal. Yang kedua, definisi geografis lokal menurut organisasi tersebut. Dan yang terakhir, definisi yang digunakan untuk lokasi operasi yang signifikan. Selanjutnya itu rekomendasinya adalah saat menyusun informasi yang ditentukan dalam pengungkapan 2041, organisasi pelaporan harus menghitung persenten berdasarkan faktor atau komitmen yang dibuat selama periode pelaporan, misalnya menggunakan akuntansi aktual. Dan yang terakhir ada panduan, yaitu pedoman pengungkapan 2041. Pembelian lokal dapat dilakukan baik dari anggaran yang dikelola di lokasi operasi maupun di kantor pusat organisasi. Dan latar belakangnya itu dengan mendukung pemasok lokal, sebuah organisasi tidak langsung dapat menarik investasi tambahan ke perekonomian lokal. Pengadaan bahan dari sumber lokal dapat menjadi strategi untuk membantu memanfaatkan pasokan, mendukung perekonomian lokal yang stabil dan menjaga hubungan antar komunitas. GRI 205 Anti Corruption 2016. Disclosure 205 Trivatu, operasi yang dinilai untuk risiko terkait korupsi. Persyaratannya, personil pelapor harus melaporkan informasi berikut. Pertama, jumlah total dan presentasi operasi yang telah dinilai terhadap risiko terkait korupsi. Yang kedua, risiko-risiko signifikan terkait korupsi yang teridentifikasi melalui penyelesaian risiko tersebut. Panduan untuk disclosure 205-1. Pengungkapan ini dapat mencakup penilaian risiko yang secara khusus berfokus pada korupsi atau mengacukan korupsi sebagai salah satu faktor risiko dalam penilaian risiko organisasi secara keseluruhan. Istilah operasi mengacu pada satu lokasi yang digunakan organisasi untuk produksi, penyimpanan, distribusi barang dan jasa, atau untuk tujuan administrasi. Dalam satu operasi terdapat beberapa lini produksi, gudang, atau aktivitas lainnya. Sebagai contoh, satu pabrik dapat digunakan untuk menghasilkan berbagai produk, atau satu gerai retail dapat mencakup beberapa aktivitas penjualan yang dimiliki atau dikelola oleh organisasi. Latar belakangnya, pengungkapan ini mengukur sejauh mana penerapan risiko dilakukan di seluruh organisasi. Penilaian risiko dapat membantu menilai potensi terjadinya insiden korupsi di dalam maupun yang berkaitan dengan organisasi, serta membantu organisasi merancang kebijakan dan prosedur untuk mencegah dan memerangi korupsi. Next. Disclosure 05-2. Komunikasi dan pelatihan tentang kebijakan dan pelatihan serta prosedur anti korupsi. Persyaratan organisasi pelapor harus melaporkan informasi berikut. Pertama, jumlah total dan presentasi anggota tata kelola yang telah menerima komunikasi mengenai kebijakan dan prosedur anti korupsi organisasi yang dirinci berdasarkan wilayah. Yang kedua, jumlah total dan presentasi karyawan yang telah menerima komunikasi mengenai kebijakan dan prosedur anti korupsi organisasi yang dirinci berdasarkan kategori karyawan dan wilayah.
Yang ketiga, jumlah total dan persentase mitra bisnis yang telah menerima komunikasi mengenai kebijakan dan prosedur anti korupsi organisasi yang dirinci berdasarkan jenis mitra bisnis dan wilayah. Organisasi juga harus menjelaskan apakah kebijakan dan prosedur anti korupsi tersebut telah dikomunikasikan kepada individu atau organisasi lainnya. Yang keempat, jumlah total dan presentasi anggota badan tata kelola yang telah menerima pelatihan anti korupsi yang dirinci berdasarkan wilayah. Yang kelima, jumlah total dan presentasi karyawan yang telah menerima pelatihan anti korupsi yang dirinci berdasarkan kategori karyawan dan wilayah. Rekomendasi, soal menyusun informasi yang ditentukan dalam pengungkapan 205-2, organisasi pelapor sebaiknya menggunakan informasi dari GRI 405-1 Diversity and Equal Opportunity 2016 untuk mengidentifikasi yang pertama, badan tata kelola yang ada dalam organisasi seperti dewan direksi, komite manajemen, atau badan serupa untuk organisasi dan korporasi. Yang kedua, jumlah total individu dan atau karyawan yang menjadi bagian dari badan tata kelola tersebut. Yang ketiga, jumlah total karyawan dalam setiap kategori karyawan, termasuk anggota badan tata kelola. Yang terakhir, memperkirakan jumlah total mitra bisnis yang dimiliki organisasi. Terus panduannya, dalam konteks standar GRI ini, istilah mitra bisnis mencakup antara lain pemasok, agen, pelobi, perantara lainnya, mitra usaha patungan, mitra konsorsium, pemerintah, pelanggan, dan klien. Latar belakangnya, komunikasi dan pelatihan berfungsi untuk membangun kesadaran internal maupun eksternal serta kapasitas diperlukan untuk mencegah dan memerangi korupsi. Disclosure 205-3, insiden korupsi yang terbukti dan tindakan yang diambil. Persyaratan, organisasi pelapor harus melaporkan informasi berikut. A. Jumlah total dan sifat dari insiden korupsi yang terbukti. B. Jumlah total insiden terbukti di mana karyawan diberhentikan atau dikenai sanksi disiplin karena korupsi. C. Jumlah total insiden terbukti ketika kontrak dengan mitra bisnis diputus atau tidak diperpanjang karena pelanggaran yang terkait dengan korupsi. D. Kasus hukum publik terkait korupsi yang diajukan terhadap organisasi atau karyawan selama periode pelaporan dan hasil dari kasus-kasus tersebut. Guidance-nya, bagi para pemangku kepentingan terdapat kepentingan baik terhadap terjadinya insiden maupun tanggapan organisasi terhadap insiden tersebut. Kasus hukum publik terkait korupsi dapat mencakup investigasi publik yang sedang berlangsung, penuntutan, atau kasus yang sudah diputus selesai. Terus kali untuk 205-3-C. Dalam konteks standar GRI ini, istilah mitra bisnis mencakup antara lain pemasok, agen, pelobi, dan perantara lainnya, mitra usaha patungan, dan konsorsium pemerintah, pelanggan, serta klien. Selanjutnya saya akan menjelaskan pengungkapan 206-1 tindakan hukum untuk perilaku anti persaingan, antitrust, dan praktik monopoli. Persyaratan, organisasi pelapor wajib melaporkan informasi berikut. Yang pertama, jumlah tindakan hukum yang sedang berlangsung atau telah selesai selama periode pelaporan terkait perilaku anti persaingan dan pelanggaran undang-undang antitrust dan monopoli di mana organisasi tersebut telah diidentifikasi sebagai peserta. Yang kedua, hasil utama dari tindakan hukum yang telah selesai termasuk keputusan atau putusan apapun. Panduannya, latar belakangnya adalah pengungkapan ini berkaitan dengan tindakan hukum yang dimulai berdasarkan hukum nasional atau internasional yang dirancang terutama untuk tujuan mengatur perilaku anti persaingan, antitrust, atau praktik monopoli. Perilaku anti persaingan, antitrust, dan praktik monopoli dapat memengaruhi pilihan konsumen, penetapan harga, dan faktor-faktor lain yang penting untuk pasar yang efisien. Perundang-undangan yang diperkenalkan di banyak negara berupaya untuk mengendalikan atau mencegah monopoli dengan asumsi mendasar bahwa persaingan antar perusahaan juga mendorong efisiensi ekonomi dan pertumbuhan berkelanjutan. Tindakan hukum menunjukkan situasi di mana tindakan pasar atau status suatu organisasi telah mencapai skala yang cukup untuk menimbulkan perhatian pihak ketiga. Keputusan hukum yang timbul dari situasi ini dapat membawa risiko gangguan signifikan terhadap aktivitas pasar bagi organisasi tersebut serta tindakan hukuman. Dan selanjutnya adalah GRI 207 mengenai pajak. Jadi secara umum GRI 207 itu adalah standar global pertama
untuk pengungkapan pajak secara publik. Jadi ini standar membantu organisasi untuk melaporkan bagaimana mereka mengelola pajak sebagai bagian dari strategi bisnis dan kontribusi mereka terhadap pembangunan keberlanjutan. Jadi di sini itu ada strategi pajak, tanggung jawab tata kelola, peraturan regulasi, dan juga kaitan dengan pembangunan keberlanjutan. Yang dimana ini semua mengatur bagaimana organisasi harus menjelaskan apakah mereka punya strategi pajak formal atau enggak. Lalu berikutnya adalah untuk menentukan pada tata kelolanya apakah posisi eksekutifnya menyetujui dan mengawasi strategi pajak tersebut. Lalu ada juga peraturan regulasinya. Jadi bagaimana mereka punya pelaporan pajak itu selaras dengan aturan yang berlaku, dan juga menjelaskan bagaimana praktik pajak perusahaan mereka mendukung tujuan keberlanjutan atau SDGs. Berikutnya ada 2072 ada di slide berikutnya, yaitu tentang tata kelola, kontrol, dan juga manajemen risiko pajak. Yang dimana itu ada kerangka kerja manajemen risiko, ada uji kelayakan, mekanisme pelaporan seperti whistleblowing, lalu ada juga proses penjaminannya, yang dimana itu semua mengatur bagaimana proses identifikasi, pengelolaan, pemantauan, lalu ada juga memastikan bagaimana integritas data pajaknya, lalu bagaimana untuk etika bisnisnya, lalu ada juga untuk integritas dalam laporan perpajakannya, dan juga menjelaskan apakah ada jaminan internal maupun eksternal untuk memastikan bahwa laporan pajak mereka itu sudah akurat. Lalu di slide berikutnya lagi ada 207C3. Selanjutnya lagi, yang dimana itu ada interaksi dengan otoritas pajak, advokasi kebijakan publik, lalu ada juga proses masukan dari stakeholder. Yang dimana ini semua mengatur bagaimana perusahaan membangun hubungan dengan pemerintah maupun lembaga yang mengatur pajak, dalam hal ini Kementerian Keuangan. Lalu ada juga menjelaskan bagaimana perusahaan melakukan lobby atau advokasi kebijakan, lalu bagaimana perusahaan menyimpulkan dan mempertimbangkan pandangan dari pemangku kepentingan eksternal terkait perpajakan mereka. Lalu berikutnya lagi ada 2074, yaitu pelaporan per negara atau country by country reporting. Jadi ada informasi per wilayah, yaitu melaporkan semua yurisdiksi pajak tempat mereka beroperasi, lalu ada juga data keuangan per negara. Untuk setiap negara, perusahaan itu harus punya laporan jumlah karyawannya, lalu pendapatannya, keuntungan kerugian sebelum pajak, hingga jumlah penghasilan mereka yang jumlah pajak penghasilan yang dibayarkan secara tunai. Lalu ada juga rekonsiliasi pajak, itu penjelasan mengenai perbedaan antara pajak yang seharusnya dibayar dengan pajak yang benar-benar dibayarkan. Udah. Selanjutnya lagi. Jadi ada general questionnya untuk nantinya dipelajari di kelas. Selanjutnya lagi. Oke, jadi itu aja presentasi dari kami. Terima kasih kepada Mem dan juga teman-teman kalau sudah mendengarkan. Sekian dan terima kasih.